Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka kembali surat Filipi. Kita melanjutkan eksposisi ini. Kita membuka surat Filipi pasal yang kedua. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama membahas dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Nah, kita pada hari ini akan sama-sama membahas dari ayat ke-9 sampai ayat yang ke-11. Tapi saya mengajak kita semua kembali membacakan dari ayat yang ke-5 dan kita meneruskannya sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-11 kita membacanya secara bergantian. Yang pria akan membacakan ayat yang ganjil dan wanita membacakan ayatnya yang genap. Dimulai dari pria terlebih dahulu, ayat yang ke-5, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta firman-Nya boleh masuk ke dalam hati kita dan juga terus membentuk kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kembali Engkau mengundang kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kembali kami boleh memiliki telinga yang diisi dengan firman-Mu. Tuhan tolong kami Tuhan agar kami boleh semakin dibentuk. Kami sadar ya Tuhan, perjalanan kami sebagai orang Kristen tidaklah mudah. Perjalanan kami sebagai orang Kristen bukanlah ketika kami sudah percaya kepadamu saja ya Tuhan. Tetapi ketika kami sudah percaya, kami masih harus terus dibentuk untuk semakin sepikir, seperasaan dengan Kristus. Maka Tuhan tolonglah kami Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan yang kami dapati hari ini, biar diri kami semakin dibentuk. Biar diri kami yang dibentuk semakin bisa bekerja dengan maksimal untuk kerajaan Allah. Karena jika ada hal-hal yang mengganggu di dalam hati kami, jika ada hal-hal yang masih kurang berkenan di hadapan-Mu, maka pekerjaan Tuhan pun akan terhambat. Maka tolonglah kami Tuhan, biar kiranya kami menjadi orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kerajaan Allah. Biar kiranya kami menjadi orang-orang yang terus bekerja dengan giat, bertekun untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dan bukan menjadi penghambat dari pekerjaan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dan biarkan Engkau juga boleh tolong hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga segala kelimpahan dari firman-Mu tidak terhambat oleh hamba-Mu ini, tetapi justru boleh tersalurkan dengan baik kepada jemaat sekalian. Pimpin setiap kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya saudara sekalian, kembali ketika kita masuk ke dalam bagian ini, dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, kita mendapati ada kisah Kristus yang sudah diberitakan. Kisah Kristus seperti apa? Kisah Kristus yang inkarnasi, yang memiliki kesetaraan dengan Allah Bapa, tapi dia tidak anggap itu sebagai satu hal yang harus dipertahankan. Dia rela mengosongkan dirinya dengan mengambil natur dari manusia dan bahkan menjadi seorang hamba. Dia terus turun di dalam dunia, bahkan keberadaan dirinya semakin hina sampai masuk ke dalam titik menderita di atas kayu salib. Di dalam saliblah dia mengalami kehinaan yang paling besar. Dia adalah pribadi yang tanpa dosa, tetapi dia justru menanggung dosa manusia sehingga Allah Bapa harus memalingkan wajahnya ketika di atas kayu salib tersebut. Nah, saudara sekalian, di sini kita mendapati ada suatu progresi turun terus-menerus yang dialami oleh Kristus. Ini prosesnya yang dinamakan the state of humiliation of Christ. Ya, proses tahapan bagaimana Kristus dari posisi yang tinggi semakin turun dan semakin turun. Tetapi ada titik balik yang kita dapati di dalam bagian ini. Bahwa Kristus tidak hanya turun terus turun, tapi ada titik balik bagaimana dia bangkit dan Tuhan memuliakan nama Kristus. Kisah Kristus yang menjadi latar belakang dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Di mana di bagian 5 sampai 8 kita mendapati Kristus yang mengalami kehinaan, Kristus yang turun ke dalam dunia berinkarnasi, dan Kristus yang taat menjalankan segala pekerjaan dari Allah Bapa. Maka setelah ini Kristus dinyatakan Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, saudara sekalian, ada titik balik, ada pembalikan situasi dari tahapan kehinaan masuk ke dalam tahapan pemuliaan. Dari state of humiliation masuk ke dalam
state of exaltation. Dari turun sekarang mulai semakin naik. Kapan titik naiknya? Terutama di dalam sejarah kita tahu titik awal mula Kristus semakin masuk ke dalam tahapan kemuliaan adalah ketika dia bangkit. Ketika dia bangkit, dia sudah diberikan segala otoritas di surga dan juga di bumi. Maka ini titik awal. Dia terus semakin mulia ketika dia menampakkan diri kepada para muridnya. Dia menunjukkan bahwa kematian, dosa, dan juga iblis sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Maka keadaan kematian sudah dia taklukkan dan dia nyatakan kepada para muridnya. Kemudian ketika dia naik ke surga, itu juga diperhatikan oleh para murid. Para murid pada saat itu berkumpul dan melihat Kristus yang naik ke surga. Dan kemudian Kristus berada di sebelah kanan Allah Bapa. Dimahkotai oleh Tuhan dan Kristus memiliki suatu posisi yang sangat tinggi. Ya. Dan disinilah ada pernyataan dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Tuhanmu yang dulu hina, Tuhanmu yang dulu disalibkan, Tuhanmu yang dulu sangat direndahkan oleh orang-orang, sekarang dia mendapatkan segala kemuliaan dari Allah Bapa. Sekarang dia ditinggikan, sekarang dia sudah dikaruniakan dengan nama di atas segala nama. Nah, maka saudara sekalian, di sini kita mendapati ada proses pembalikan yang dimiliki oleh Kristus. Tetapi proses ini bukanlah suatu proses untuk mendapatkan hadiah. Ya. Kristus bukan menjalankan segala misinya untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan posisi yang tinggi. Tetapi ada pembalikan ini yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Kristus adalah untuk memulihkan nama baik dari Kristus. Mungkin saudara pernah dengar saya bagikan begitu ya. Mengapa kebangkitan itu begitu penting? Ya. Bahwa Paulus mengatakan jatuh bangunnya iman Kristen itu berada di dalam titik kebangkitan. Apakah kematian Kristus penting? Sangat penting. Kalau Kristus tidak mati, tidak ada dosa kita yang ditanggung. Tidak ada penebusan dosa. Tapi kalau Kristus tidak bangkit, ini juga jadi permasalahan. Ya, sebagaimana kita tahu, dosa membuat manusia mengalami kematian. Apakah semua manusia akan mati? Ya. Tapi kenapa ya semua manusia mati? Semua manusia mati karena sudah tercemar dosa. Pada awalnya Tuhan tidak mendesain manusia untuk mengalami kematian. Tapi ketika ada dosa masuk, maka manusia harus mengalami kematian. Maka kematian menjadi satu dasar dari kehidupan umat Tuhan. Setelah jatuh ke dalam dosa, maka mereka akan mengalami kematian. Kenapa mengalami kematian? Karena jatuh ke dalam dosa. Karena ada dosa yang masuk ke dalam dirinya. Tetapi kita mulai lihat kepada Kristus. Bukankah Kristus adalah manusia yang tanpa dosa? Kenapa ya? Kristus manusia yang tanpa dosa tetapi dia mengalami kematian. Nah, ini harusnya tidak adil. Apa yang adil? Manusia berdosa mengalami kematian. Ini adil karena upah dosa ialah maut. Lalu bagaimana kalau ada pribadi manusia yang tidak mengalami dosa? Harusnya dia tidak mati. Tetapi kenapa ya? Ada Kristus yang tidak tercemar oleh dosa, dia sungguh-sungguh taat, tetapi dia mengalami kematian karena dia menanggung dosa manusia. Kematian yang dialami Kristus itu bukan karena dosa dia sendiri, tetapi karena dia menanggung dosa manusia. Nah, maka perlu ada kebangkitan. Untuk apa? Untuk menyatakan orang ini tidak seharusnya terus-menerus ada di dalam alam maut. Pribadi Kristus yang tidak berdosa tidak boleh terus-menerus ada di dalam alam maut. Karena dia harus dibangkitkan, dia harus dinyatakan kembali bahwa dia adalah pribadi yang tidak berdosa. Maka saudara sekalian, di sini kita mendapatkan bahwa konsep pemulihan nama baik, divine vindication. Nah, di dalam bahasa Inggris ada satu istilah yang langsung merangkumkan ya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya agak sedikit boros. Ya, kadang-kadang memang kebalik saudara sekalian ya. Di bahasa Inggris ada satu kata maknanya cukup panjang kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi ada kalanya juga bahasa Indonesia itu bisa singkat tapi bahasa Inggrisnya itu lebih panjang. Ya. Kalau dalam bagian ini proses apa yang sedang dialami di sini dalam ayat yang ke-9 yaitu divine vindication atau vindication saya katakan ya. Apa itu vindication? Yaitu pemulihan nama baik. Ya, saya tidak menemukan padanan kata yang lainnya ya di dalam bahasa Indonesia. Jadi pakai 3 kata. Ya. Jadi ini memang ada keterbatasan dalam bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang bahasa Indonesia bisa lebih irit. Ya. Bagaimana bahasa Indonesia bisa lebih irit? Ada misalkan ungkapan di dalam bahasa Inggris. I have told you not to do it, but you still do it. Ya. Saudara tahu bahasa Indonesianya apa? Mungkin saya sudah pernah sharing juga ya. Kan? Nah, I have told you not to do it, but you still do it. Singkat saudara sekalian, pakai bahasa Indonesia. Cuma 1 kata 3 huruf. Kan? Nah, udah itu langsung beres semuanya ya. Saya udah bilangin kamu, tapi kamu masih lakukan. Kan? Nah, itu ya. Tapi ada banyak saudara sekalian ya, kasus-kasus bahasa Inggris itu lebih irit. Nah, di sini ada pemulihan nama baik. Bukan imbalan, bukan hadiah yang Tuhan berikan kepada Kristus karena Kristus sudah taat.
Tapi karena nama Kristus akan buruk, nama Kristus akan dihina oleh orang kalau dia tidak ditinggikan oleh Allah Bapa. Kalau dia tidak bangkit, kalau dia tidak naik ke surga, kalau dia tidak berada di sebelah kanan Allah Bapa, maka orang akan hina dia adalah Mesias palsu. Dia adalah orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena Tuhan memberikan kemuliaan bagi nama Kristus, maka tidak ada orang yang bisa menghina Kristus. Sekalipun di dalam sejarah akan ada orang-orang yang menghina Kristus, dan ini yang akan kita terus perjuangkan. Tetapi kita saudara sekalian akan tahu nanti di dalam bagian akhir kita mendapati satu perenungan sampai seluruh dunia akan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Nah, saudara sekalian, di sini saudara sekalian kita mendapati bahwa ada nama baik Kristus yang dipulihkan. Sekali lagi, kalau dia masuk ke dalam tahapan kehinaan terus-menerus tanpa ada pembalikan, orang akan bisa hina. Oh, kamu pengikut Kristus ya? Kamu orang Kristen ya? Oh, kamu mau sih menyembah kepada Tuhan yang mati, Tuhan yang hina, matinya saja hina. Pakai eksekusi caranya budak. Kok kamu mau sih menyembah kepada dia? Tapi kita bisa menjawab, saya memang menyembah kepada Tuhan yang mati di atas kayu salib. Tapi dia tidak terus-menerus ada di kayu salib. Dia turun, tapi kemudian dia bangkit kembali. Kemudian dia dibangkitkan oleh Tuhan dan bahkan dia mendapatkan peninggian. Dan dia mendapatkan nama di atas segala nama. Saudara sekalian, kepastian status dari pemimpin ini harus dimiliki oleh para pengikut. Ya, sekali lagi ya, kepastian status dari pemimpin ini akan berdampak langsung kepada mentalitas dan psikologi dari pengikutnya. Kita tahu bahwa di dalam saat ini ada peperangan yang sedang terjadi antara Israel bekerjasama dengan Amerika melawan Iran, saudara sekalian ya. Dan mungkin ada beberapa dari saudara yang pantau kondisinya. Betulkah Ayatollah Ali Khamenei ini mati? Sebetulnya mati atau enggak? Wah, ini dalam beberapa waktu yang lalu ini masih simpang siur ya. Ada di dalam berita yang disampaikan oleh media Israel mengatakan sudah mati. Amerika pun juga menyatakan Ayatollah Ali Khamenei sudah mati dalam proses yang kita lakukan, dalam penyerangan yang kita lakukan. Tetapi Iran mengatakan tidak, dia belum mati. Dia sudah dipindahkan terlebih dahulu ke lokasi yang aman sehingga dia tidak terkena serangan. Jadi ini prosesnya terus bergulir. Nah, kenapa ada dua narasi ini? Ya, di dalam satu media sosial yang sama, narasinya bisa ada dua. Yang satu mengatakan dia sudah mati dalam operasi penyerangan, yang satu mengatakan dia tidak mati, sudah diamankan terlebih dahulu. Kenapa dua narasi ini muncul di dalam sosial media dan juga berita-berita yang ada, saudara sekalian? Karena kalau Ayatollah Ali Khamenei ini, pemimpin Iran, itu meninggal, maka ini akan sangat berdampak kepada strategi perang selanjutnya tentu, tetapi juga berdampak kepada mentalitas para pengikutnya. Di Iran sendiri sebelumnya sudah ada demonstrasi yang dilakukan untuk menjatuhkan. Maka kalau Khamenei ini sudah turun, sudah meninggal, maka proses untuk kembali melakukan demonstrasi, kemudian mengangkat pemimpin yang baru, ini bisa dikerjakan. Lalu pengikut dari Khamenei sendiri, jika mereka dinyatakan pemimpinnya sudah kalah, maka otoritasnya sudah nggak ada lagi, saudara sekalian. Ya. Mentalitasnya sudah pasti drop. Ya, kita tahu, saudara sekalian, di dalam film-film perang, kalau jenderalnya sudah mati, ya sudah, mau perang apa lagi? Nggak bisa. Karena komando untuk berperang itu harus dari pemimpin. Kalau pemimpinnya mati, maka nggak ada komando kepada arahan ke bawah. Ya, kalau tidak ada arahan ke bawah, mereka akan tidak punya satu sinergi untuk bekerja sama. Maka mudah sekali untuk kemudian pasukannya mati. Nah, di sini saudara sekalian, kepastian status pemimpin itu sangat diperlukan oleh pengikutnya. Dan di dalam bagian inilah Paulus melihat jemaat Filipi harus tahu kepastian status dari pemimpinnya, yaitu Kristus. Status yang Kristus miliki ini seperti apa? Memang dia mati di atas kayu salib. Memang sekarang Kristus secara fisik tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Memang Kristus tidak lagi memimpin kita secara langsung di dalam dunia ini. Tetapi Kristus sekarang sudah ditinggikan oleh Tuhan. Dan dia dikaruniakan oleh Tuhan nama di atas segala nama. Saudara sekalian, ini menjadi bagian yang penting untuk mentalitas, psikologi, dan juga identitas para pengikut Kristus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib. Iya, tetapi dia kemudian bangkit dan juga dianugerahkan segala kehormatan dari Allah Bapa di surga. Sekali lagi ya, ada kaitan erat antara status pemimpin, keadaan sang pemimpin dengan psikologi dari para pengikutnya. Tambahan lagi, misalkan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kelima ayat yang ke-36, di sana kita mendapati, saudara sekalian, saya buka untuk kita semua ya, dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-36. Di sini para rasul bertemu dengan mahkamah agama
Dan di dalam ayat yang ke-36 itu ada Gamaliel, seorang ahli Taurat yang dihormati dan juga berbicara kepada orang banyak. Pada saat itu ada rasul-rasul yang sudah ditangkap dan mau dibunuh atau mau disesah ya oleh para ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Namun di dalam ayat yang ke-36 dia mengatakan, saya mulai dari ayat 35 ya. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan tercerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya." Nah, saudara sekalian, apa yang hendak Gamaliel sampaikan di dalam bagian ini? Gamaliel mau bicara, kamu ingat gak dulu, di dalam sejarah kita ada yang namanya Teudas, pengikutnya 400 pada saat itu. Lalu Teudas ini mati, lalu kemudian gerakannya seperti apa? Gerakannya kocar-kacir, tercerai-berai, dan tidak ada lagi sekarang. Kamu ingat tidak dengan Yudas? Yudas juga dulu punya pemimpin yang banyak, Yudas orang Galilea, bukan Yudas pengikut Kristus. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Yudas ini melakukan pemberontakan, tetapi setelah dia mati, pemberontakannya tidak berlanjut. Kocar-kacir pengikutnya, ya tidak ada lagi yang bisa memperjuangkan karena Yudas sudah mati. Nah, dari sejarah ini ya, dari Teudas tidak berlanjut kan, dia sudah mati. Dari Yudas perjuangan pemberontakannya pun juga tidak berlanjut. Maka sekarang ini kan ada pengikut-pengikut Yesus yang Yesusnya sudah mati. Sudahlah, kamu tidak terlalu pusing sama mereka. Jangan terlalu menyusahkan mereka. Kalau memang mereka dari Tuhan, mereka nanti akan dapat terus berkembang. Tapi kalau memang mereka bukan dari Tuhan, mereka akan tercerai-berai sendiri seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Maka sudahlah, lepaskanlah mereka. Dan akhirnya nasihat itu disimpan dengan baik dan para rasul dikeluarkan. Jadi sekali lagi saudara sekalian ya, dari kisah para rasul pun kita mendapatkan asumsi dasar status dari pemimpin itu bergantung kepada para pengikutnya. Dan perkataan Gamaliel itu benar. Memang Kristus itu mati, tetapi pengikutnya tidak tercerai-berai. Memang ketika Kristus mati tercerai-berai, tetapi setelah Kristus bangkit dikumpulkan kembali para murid, kemudian para murid bersatu dan tidak tercerai-berai. Perjuangan Kristus, kerajaan Allah dan juga gereja terus bergulir di sepanjang sejarah saudara sekalian, ya, dan tidak mati. Maka ini yang menjadi kekuatan yang Paulus mau berikan kepada jemaat di Filipi. Hei jemaat Filipi, ingatlah baik-baik, Kristus yang kamu sembah itu adalah raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Maka janganlah takut, teruslah berjuang, teruslah perbaiki diri dan juga bentuklah dirimu. Karena Tuhan yang kamu sembah itu bukan Tuhan yang palsu, bukan Tuhan yang akan kocar-kacir pengikutnya seperti yang dahulu, tetapi yang akan terus meneruskan kepemimpinannya di dalam sepanjang sejarah, di mana otoritasnya semakin diteguhkan oleh Allah Bapa. Saudara sekalian, di sini di dalam ayat yang ke-9 tadi, kembali ke dalam Filipi ya. Kembali ke dalam Filipi pasal yang kedua tadi, di dalam ayat yang ke-9, di sana kita mendapati satu istilah di dalam bahasa Yunani, yaitu sangat meninggikan, hypersosen, saudara sekalian ya. Sosen itu berbicara tentang atas ya, above, di atas. Hyper itu kita tahu ya, hyper kan seringkali digunakan untuk meninggikan sebagai satu partikel dalam kalimat untuk meninggikan kata selanjutnya. Jadi kalau misalkan ada kata atas kemudian ditambahkan hyper, berarti ini sangat sungguh-sungguh atas, sangat amat tinggi. Nah ini kata yang digunakan di dalam derajat yang sekarang dimiliki oleh Kristus. Kristus ditinggikan oleh Allah Bapa di dalam ketinggian yang paling tinggi yang pernah ada. Ya. Yang paling ada, ditinggikan dalam derajat yang tertinggi. Dan dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Nah saudara sekalian, kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, Allah Bapa menyatakan dirinya kepada Israel ketika Musa bertemu dengan Yahweh. Kemudian ditanya, kalau aku nanti ketemu sama orang Israel dan mereka menanyakan siapa nama Allah yang aku bertemu, aku mesti jawab apa? Kemudian Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Asyir Ehye, Asyir Ehye. Nah saudara sekalian, Yahweh kemudian menjadi kata yang sangat sakral bagi umat Israel pada saat itu. Dan mereka tidak sembarangan mau mengucapkannya. Maka beberapa tulisan mereka akhirnya menerjemahkan, menambahkan satu kata yang baru, yaitu menjadi Adonai. Dan menariknya kata Adonai ini di dalam terjemahan bahasa Yunani perjanjian lama, itu kata yang dipakai nanti berubah menjadi Kyrios. Kata yang sama yang disematkan kepada Kristus.
Maka saudara sekalian, di sini kita mendapati ada kesamaan yang sedang ditujukan, yaitu kesetaraan antara Kristus dengan Allah Bapa di Perjanjian Lama. Wah, menarik ya polanya ya. Bukankah kalau di dalam ayat yang kelima kita mendapati Kristus satu natur dengan Allah Bapa, dia lepaskan, dia turun ke dalam dunia. Tetapi setelah dia naik kembali, status kesetaraan dengan Allah Bapa kembali dipulihkan dan juga semakin dinyatakan dengan dia mendapatkan nama Yesus Kristus, Kyrios, saudara sekalian ya. Maka disinilah setelah kita mendapatkan suatu pola bahwa nama baik Kristus itu sudah dipulihkan, kemudian kita melihat dampaknya, saudara sekalian ya. Setelah nama baik dan juga otoritas Kristus semakin ditinggikan, dinyatakan dan juga diteguhkan oleh Allah Bapa, apa dampaknya ya? Oh, ternyata dampaknya kita akan melihat di sini ada dua setidaknya, yaitu keluasan dan juga kemutlakan dari otoritas Kristus. Bagaimana otoritas Kristus setelah dia ditegakkan oleh Allah Bapa? Otoritasnya adalah otoritas yang sangat luas dan otoritasnya sangat mutlak. Nah, pertama saudara sekalian, di sini kita mendapati bahwa di dalam ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Nah, kita coba sedikit perhatikan ya, apa yang maksudnya ini ya. Ini maksudnya adalah saudara sekalian bahwa seluruh ciptaan itu harus memberikan penghormatan dan sembah kepada Sang Raja, terutama di dalam kedatangannya Kristus. Ya, setelah Kristus sudah datang pertama kali, segala hormat, segala penyembahan, terutama ketika dia juga sudah naik dan bangkit, itu harus diberikan kepada Kristus yang adalah Raja. Apalagi nanti di dalam kedatangannya yang kedua. Ya. Saudara sekalian, di dalam bagian ini nanti kita akan sama-sama lihat ya, apa artinya di atas surga, di bumi dan juga di bawah bumi. Tetapi sebelum masuk ke dalam bagian itu, saya mau bagian satu hal ya saudara sekalian. Yaitu ada seorang teolog besar bernama Abraham Kuyper, dia menjadi Perdana Menteri di Belanda. Itu sekitar tahun 1901 sampai 1905 di dalam masa penjajahannya VOC dan juga Belanda kepada Indonesia. Dia salah satu yang menjadi Perdana Menteri dan di dalam sejarah dia juga salah satu orang yang akhirnya membantu perumusan dari politik etis yang akhirnya diberikan kepada Indonesia. Ya, waktu kita masih dijajah, saya ngomongnya kita padahal kita nggak benar-benar pernah dijajah ya, dulu pendahulu kita dijajah ya. Ya, dulu waktu masih bahasa Indonesia ini dijajah, saudara sekalian, yaitu ada sistem tanam paksa. Nah, sistem tanam paksa ini sangat memberatkan bangsa Indonesia. Mereka disuruh tanam apa yang diperintahkan oleh Belanda. Kemudian hasilnya itu tidak sebanding. Ya, apa yang didapatkan oleh pemerintahan Belanda dengan apa yang didapatkan oleh rakyat Indonesia itu sangat tidak sebanding. Kemudian ada tokoh-tokoh, ada Douwe Dekker dan juga terutama di baliknya juga ada Abraham Kuyper. Mereka merumuskan adanya politik etis agar segala kesejahteraan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini boleh semakin baik, tidak diperlakukan semena-mena. Nah, Abraham Kuyper mengatakan di dalam bukunya, dalam karyanya yaitu Pro Rege, dia mengatakan bahwa ini menarik ya ketika saya baca, orang di Madura, jadi Abraham Kuyper yang di Belanda tahun 1901 dia pun sudah tahu ada Pulau Madura. Jadi orang di Madura dan di Jawa juga tahu Ratu Belanda itu siapa. Ya, mereka juga tahu Ratu Belanda itu siapa. Dan mereka bahkan siap berperang dan juga berjuang sampai mungkin ada yang mau mengorbankan nyawa ketika Ratu Belanda itu diserang kehormatannya. Jadi koordinasi kerjasama antara orang Madura dan juga orang Jawa dengan Belanda pada saat itu bisa terjalin dengan baik. Bahkan sampai kalau Ratu Belanda diserang kehormatannya, ada orang-orang Madura dan juga Jawa yang bahkan berani mati ya, untuk Ratu Belanda. Tetapi saudara sekalian, nanti Abraham Kuyper juga mengatakan ini akan sangat berbeda sekali respon antara orang Belanda dengan orang Madura ketika melihat Ratu Belanda itu masuk ke dalam istana. Itu berbeda sekali. Sambutannya berbeda. Yang satu mungkin melihat, oh ini ratu yang sangat terhormat itu. Ya sudah, tapi biasa saja. Karena ini bukan betul-betul dari bangsa dia. Tetapi orang Belanda sendiri yang melihat Ratu Belanda masuk ke dalam istana, mereka semua akan tunduk, mereka semua akan hormat, mereka akan melakukan tindakan yang bersifat sangat menghormati sang ratu. Karena inilah ratu mereka sendiri. Nah, saudara sekalian, di dalam penghormatan yang diberikan kepada ratu, itu bisa sangat nampak ya. Begitu juga dengan ketika presiden. Kalau kita diundang kepada presiden, saudara diundang, ini saudara mungkin bisa membayangkan ya. Saudara diundang masuk ke dalam istana presiden, tentu ketika presiden masuk ke dalam istana, misalkan dalam upacara 17 Agustus, semua akan diam, semua akan sunyi, semua tidak akan ada yang bersikap main-main. Karena ini momen yang sakral bagaimana pemimpin negara itu masuk. Nah, Abraham Kuyper menggunakan
gambaran ini untuk menegaskan kalau Ratu Belanda masuk semua hormat, semua tunduk. Tetapi kenapa ya? Kalau Kristus yang datang tidak semua tunduk, tidak semua hormat. Nah ini pada saat itu Abraham Kuyper sedang menunjukkan kepada orang-orang Belanda yang pada saat itu sudah mulai meninggalkan Kristus sebagai raja yang harus dihormati. Nah, saya lanjutkan dulu ya, nanti kita akan kembali lagi ke dalam bagian tersebut. Nah, saudara sekalian, di dalam bagian ini ada keluasan dari otoritas Kristus. Seperti apa keluasannya? Di sini disebutkan yaitu mereka di surga. Ini menunjuk kepada semua makhluk surgawi, baik malaikat maupun setan. Kemudian mereka yang di bumi, ini menunjuk kepada semua orang yang hidup di bumi, terutama ketika Kristus datang. Bahkan termasuk mereka yang saat ini menyebabkan penderitaan bagi jemaat di Filipi. Ya, di jemaat di Filipi apakah mereka mengalami penganiayaan? Jangankan mereka, Paulus sendiri pun mengalami penganiayaan. Ya, Paulus menuliskan surat di Filipi ketika dia masih di dalam penjara. Ya. Dan ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh jemaat Filipi. Mereka mungkin akan kesulitan untuk berdagang. Mereka mungkin akan dihina dan juga dipojokkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada saat itu. Dan disinilah Paulus mau menunjukkan bahwa Kristus yang berotoritas ini sudah bertahta dan kamu jangan takut dan kamu jangan mundur dari imanmu karena Kristus sudah bertahta. Dan bahkan mereka yang di bawah bumi ini akan merujuk kepada orang-orang yang mati yang juga akan dibangkitkan untuk mengakui kekuasaan Kristus atas segala sesuatu. Jadi ada keluasan cakupan dari pemerintahan Kristus. Nah, saudara sekalian, apa implikasinya bagi kita ketika kita merenungkan akan kedaulatan dan juga otoritas Kristus di dalam keluasan ini? Apa artinya ya? Kristus yang punya otoritas yang luas atas semua yang di langit, yang di atas bumi dan juga yang di bawah bumi. Saudara sekalian, di tengah-tengah zaman kita tahu bahwa ada suatu semangat sekularisme yang terjadi. Apa itu sekularisme? Membagi dua ranah antara yang publik dan juga yang private. Ya. Untuk urusan agama, biarlah itu menjadi ranah pribadi dan juga urusan di gereja saja. Kalau mau berdoa, janganlah berdoa di depan publik. Kalau kamu mau berdoa, silakan berdoa di kamarmu. Silakan berdoa di gereja. Kalau kamu mau memberitakan tentang agama, jangan umumkan itu di depan publik. Ya. Lakukanlah itu di gereja. Lakukanlah di tempat ruang agamamu sendiri. Lakukanlah itu di rumah dan juga di kamarmu sendiri. Kalau mau ada pendidikan anak tentang agama, jangan lakukan itu di sekolah. Lakukanlah itu di rumah. Terutama ini terjadi besar yaitu di dalam dunia barat. Di Indonesia ini masih cukup cenderung aman. Tidak separah di dalam negara Amerika ataupun Eropa. Tetapi di Eropa di dalam zaman Abraham Kuyper, dia sangat melihat ada terjadi sekularisme yang muncul. Ya, dia mengatakan ini di tahun 1900. Tetapi memang betul di dalam tahun-tahun selanjutnya, dalam puluhan tahun selanjutnya semakin parah. Ya, semakin parah. Agama, kalau mau bicara agama jangan di ranah publik. Ya, jangan di ranah publik. Maka ini adalah satu penyempitan dari otoritas Kristus. Ya. Nah, saudara sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mulutnya mengaku percaya kepada Kristus, tapi otoritas Kristus itu kita batasi. Seberapa otoritas Kristus itu saudara pahami dan juga mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ini penting sekali saudara sekalian ya, bahwa Kristus itu otoritasnya seluruhnya, cakupannya itu seluruhnya. Tapi seringkali yang kita lakukan adalah cakupan otoritas Kristus itu kita sempitkan. Di mana sih otoritas Kristus? Ya di gereja lah. Kalau misalkan mau penyebaran misi, pekabaran Injil, apa Kristus bertahta berotoritas di sana? Iya. Tapi kalau misalkan urusan bisnis gimana ya? Oh, kayaknya kalau urusan bisnis nggak ada lah urusannya sama Kristus. Masa sih urusan berbisnis ada efeknya sama otoritas Kristus? Masa sih kalau misalkan saya berelasi dengan istri saya, dengan suami saya, dengan anak saya, harus ada otoritasnya Kristus? Enggak lah, enggak ada. Itu urusannya di ranah gereja saja. Kalau ada hubungan antara Kristus otoritasnya dengan anak, itu tugasnya guru-guru sekolah minggu. Menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak, sehingga anak-anak mengenal siapa Kristus. Tetapi kalau saya didik anak, ya suka-suka saya dong. Aturannya saya. Saya punya pandangan apa untuk didik anak ini yang terbaik, itu pakai cara saya. Gak bisa pakai cara Alkitab, gak masuk. Saya mau berbisnis, mau dagang, saya mau cari keuntungan dari bisnis saya mau bekerja, saya mau dapatkan uang. Pakai cara siapa? Pakai cara saya. Apakah saya pakai cara saya ini yang benar? Iya, cara saya yang paling terbaik, strategi saya yang paling baik. Perlukah saya memikirkan tentang nilai-nilai Kristen di dalam cara saya berdagang, di dalam cara saya bekerja, di dalam saya berbisnis? Gak perlu. Karena urusan tentang kerohanian, urusan tentang Kristus itu hanya di dalam gereja saya. Urusan moralitas saya, urusan iman saya kepada Tuhan, itu di sana ada Kristus. Tapi urusan
diri saya, relasi saya dengan pekerjaan saya, relasi saya dengan keluarga saya, relasi saya dengan rekan kerja saya, relasi saya dengan orang-orang di sekolah saya, relasi saya dengan pendidikan saya, itu tidak ada Kristus. Maka ini sama saja dengan kita menyempitkan otoritas Kristus. Padahal Tuhan sudah memberikan dia otoritas atas langit, atas segala sesuatu yang ada di atas bumi dan juga semua yang ada di bawah bumi. Maka mari saudara sekalian, kita bukan menyempitkan otoritas Kristus di dalam kehidupan kita, tapi kita semakin memperluas otoritas Kristus di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam relasi kita antar sesama gereja? Apa yang Tuhan kehendaki di dalam relasi bisnis kita? Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kita mendidik anak-anak? Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kita melakukan segala pelayanan kita? Itu semua masuk di dalam cakupan otoritas Kristus. Pakai aturannya Kristus. Kalau enggak, saudara sekalian, kita tidak akan menjalani kehidupan yang semestinya sebagai pengikut Kristus. Jadi sekali lagi ya, ada keluasan dari otoritas Kristus yang jangan sampai kita sempitkan. Bagaimana menyempitkan otoritas Kristus? Oh, otoritas Kristus hanya di dalam bagian aspek-aspek tertentu. Dan ini tentu tidak boleh dilakukan. Otoritas Kristus itu luas cakupannya ke seluruh aspek kehidupan kita. Gitu ya. Ini yang pertama tentang berbicara tentang keluasan. Yang kedua, kita berbicara tentang kemutlakan. Ya. Seperti apa otoritas Kristus? Mutlak semutlak-mutlaknya. Seperti apa mutlaknya? Nah, saudara sekalian, saya mengajak kita sama-sama sekarang membuka bagian firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-45, yang Filipi tadi masih ditahan ya. Nanti kita akan kembali lagi kepada Filipi pasal yang kedua. Tapi sambil menahan Filipi tersebut, saudara bisa buka Yesaya pasal yang ke-45. Ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk kita semua, Yesaya 45 ayat yang ke-23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Nah, saudara sekalian, perkataan yang sama ya, bertekuk lutut, bersumpah setia kepada Allah. Ini kan menunjukkan otoritas. Ya. Tapi kembali, di dalam kitab Yesaya ini, siapa yang bicara dan siapa yang ditujukan sumpah setianya, siapa yang akan bertekuk lutut kepada siapa. Ya. Ini hak eksklusif milik Yahweh. Hak eksklusif milik Allah Bapa. Siapa yang patut disembah, siapa yang patut menerima sembah sujud, siapa yang patut menerima tekukan lutut, itu adalah Allah Bapa di dalam kitab Yesaya ini. Tetapi kata yang sama dipakai oleh Paulus kepada Kristus. Ya. Kalau dulu kamu di Perjanjian Lama, kamu tahu ada di dalam kitab Yesaya pasal 45 bahwa semua orang akan bertekuk lutut kepada Allah Bapa. Tetapi dalam Perjanjian Baru, semua juga akan bertekuk lutut kepada Kristus. Maka ada kesetaraan yang kembali ditujukan. Dan ini satu kesetaraan yang menunjukkan kemutlakan dari otoritas Kristus. Otoritas Kristus itu mutlak. Kalau bahasa di dalam sepak bola, keputusan wasit tidak boleh diganggu gugat, saudara sekalian. Ya, gak boleh diganggu gugat. Ya. Mau saudara protes kayak apa nanti, kalau misalkan mau protes gak setuju sama keputusan wasit, nanti setelah pertandingan kamu mau banding ke Dewan Pertimbangan, silakan, ya boleh naik. Tapi kalau wasit sudah mengatakan offside, gak boleh masuk, ya gol yang sudah masuk, ya VAR. Ya. Setelah dilihat di VAR, orang protes, itu gak offside kok, kakinya masih masuk sebelah sini. Ya, tapi mau gimana, mau protes kayak apa? Keputusan wasit tidak bisa diganggu gugat. Ya, mau protes pakai apa? Boleh, silakan protes. Tapi biasanya setelah protes, semakin keras protes, semakin dapat tambahan hadiah. Hadiahnya pertama mungkin kartu kuning, saudara sekalian. Makin banyak protes, dapat lagi hadiah. Kartu kuning kedua atau enggak langsung kartu merah. Ya kalau kartu kuningnya 2 langsung merah ya. Ya ini tambahan ya. Kalau semakin banyak protes, ya keputusan sudah tidak dapat diganggu gugat, ya silakan kalau kamu mau protes, dapat tambahan hukuman. Nah, saudara sekalian, keputusan Kristus itu tidak dapat diganggu gugat. Aturan Kristus tidak dapat diganggu gugat. Tapi berapa banyak orang yang coba mengganggu gugat keputusan Kristus, peraturan Kristus. Tuhan sudah katakan, kalau kamu mau menjadi umatku, kamu harus pikul salib dan juga menyangkal diri. Menyangkal diri, pikul salib, ini aturan ikut Kristus. Tapi berapa banyak orang mau coba turunkan derajatnya. Oh, ikut Kristus mesti pikul salib dan juga menyangkal diri ya. Ah, nggak usah lah seperti itu, turunkan dikit lah derajatnya. Kayaknya susah amat sih jadi pengikut Kristus. Mending jadi pengikut Kristus itu saya dapatkan banyak kenyamanan. Lebih baik kalau saya ikut Kristus, saya nggak perlu susah-susah.
Saya dapatkan segala kenyamanan dalam hidup. Saya hidup muda sukses, kaya raya, kemudian mati masuk surga. Enak jadi orang Kristen. Tetapi itu bukan menjadi orang Kristen. Saudara, kalau misalnya kita menurunkan perintah Kristus, menurunkan derajat Kristus, saudara sekalian, itu berarti kita sedang mengganggu gugat kemutlakan Kristus. Apa yang Kristus katakan tidak boleh diganggu gugat. Tapi berapa banyak orang Kristen yang mengganggu gugat kemutlakan Kristus ini. Berapa banyak perintah Kristus yang akhirnya coba dikompromi, diturunkan derajatnya. Gak perlu terlalu serius untuk mengikut Tuhan. Gak perlu terlalu berkorban, gak perlu terlalu bayar harga. Tuhan ada untuk kita, tapi saya untuk Tuhan nanti dulu. Ya, nanti dulu. Ada pekerjaan Tuhan yang penting, ya Tuhan kan baik untuk saya. Tapi kalau saya untuk Tuhan nantilah, tunggu nanti. Ya, biar saya yang atur sendiri. Saudara, ini tidak bisa kita lakukan. Kemutlakan otoritas Kristus tidak boleh diganggu gugat sama sekali. Ya. Karena semua orang harus bertekuk lutut kepada Kristus. Karena dialah yang Tuhan nyatakan otoritas dan juga pemerintahannya. Di sini Paulus menegaskan tentang kesetaraan Kristus dengan Allah Bapa. Di sini Paulus menegaskan tentang otoritas Kristus yang tidak dapat diganggu gugat. Sekarang mari kita sama-sama lihat saudara sekalian ya, bagaimana dunia dan sejarah terus-menerus menurunkan otoritas Kristus. Abraham Kuyper mengatakan, saudara sekalian, saya lanjutkan lagi tadi pembahasan tentang Abraham Kuyper ya. Di dalam zaman dia berapa banyak orang Kristen? Banyak sekali di Belanda, banyak. Berapa banyak orang yang mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Raja? Banyak. Berapa banyak orang yang datang ke gereja bersikap hormat di dalam ibadah? Banyak. Tapi berapa banyak orang yang memandang Yesus sebagai Raja yang harus diabdikan hidup saya kepadanya? Berapa banyak orang yang berpikir saya harus mendedikasikan hidup saya bagi Kristus? Itu sedikit sekali. Dan Kuyper melihat hal ini. Banyak orang di dalam gereja dia dan juga di tengah-tengah zaman dia perhatikan, oh banyak orang menerima Kristus. Banyak orang percaya pada Kristus. Kristus yang mana ya? Kristus yang seperti apa? Kristus di dalam sisi dia sebagai imam besar yang menjadi perantara saya antara saya dan Tuhan. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Kristus punya 3 jabatan utama yang kita harus lakukan juga fungsinya di dalam kehidupan kita, yaitu adalah ada imam, nabi, dan juga raja. Nah, Kuyper mengatakan di dalam Pro Rege, saudara sekalian, bahwa kecenderungan orang di zaman dia melihat Kristus sebagai imam itu sangat besar, tetapi Kristus sebagai raja itu sangat sedikit. Nah, seperti apa contohnya? Banyak orang berpikir, siapa Kristus? Oh, Kristus itu juru selamat saya. Saya tadinya pasti masuk neraka, saya pasti tadinya binasa. Tapi ada Kristus yang jadi perantara saya dengan Tuhan, maka saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi prinsip tentang Kristus sebagai Raja yang saya sebagai rakyat, saya harus tunduk kepada aturannya Raja, ini dihilangkan sama sekali, tidak dianggap. Maka banyak sekali yang Kuyper katakan di dalam bukunya, banyak orang Kristen yang pikir Tuhan untuk saya, tetapi tidak banyak orang Kristen yang pikir saya untuk Tuhan. Jadi Kristen iya, tapi Kristen yang egois. Kristen yang egois, saudara sekalian. Dan di sini kita lihat bahwa problematika ini bukan cuma sekedar ada di dalam zamannya Abraham Kuyper, tapi sudah di sepanjang sejarah. Ini juga yang Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi. Berapa banyak dirimu yang egois, yang pikirkan kepentingan dirinya sendiri, tidak pikirkan kepentingan orang lain. Bertobatlah, jangan terus-menerus seperti itu. Kalau kamu terus-menerus seperti itu, mau apa jadinya kekristenan seperti ini? Kalau setiap orang yang melayani, terus pikirkan cara saya yang terbaik, ego saya yang terbaik, perasaan saya yang penting, kemuliaan dan juga pujian harus tertuju pada saya, gak akan ada pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Tidak akan ada kemajuan kekristenan, tidak akan ada kemajuan kerajaan Allah, saudara sekalian. Maka di sini kita melihat di dalam sepanjang sejarah, otoritas Kristus itu terus diturunkan. Di dalam prinsip sekularisme, dibatasi otoritas Kristus. Di dalam kehidupan Kristen yang egois, prinsip firman Tuhan diturunkan untuk kepentingan pribadi. Berapa banyak saudara sekalian kesalahan zaman dalam melihat Kristus? Banyak, luar biasa banyak. Di tengah-tengah zaman kita melihat bahwa adanya kekristenan yang tanpa Kristus. Christless Christianity, ini salah satu buku dari Michael Horton. Di sana dia sampaikan saudara sekalian, apakah kekristenan itu banyak? Oh banyak, tapi kita perlu hati-hati. Jangan sampai ada banyak orang Kristen tetapi hidupnya tanpa Kristus. Dan faktanya mungkin memang banyak, terutama di dalam kantong-kantong Kristen, saudara sekalian. Di dalam daerah kantong-kantong Kristen mungkin banyak anak-anak Kristennya. Kenapa mereka jadi Kristen? Kan orang tuaku Kristen.
Aku jadi orang Kristen karena orang tuaku Kristen. Mungkin kalau orang tuaku bukan Kristen, aku bukan jadi orang Kristen. Saudara sekalian, maka terjadi kebahayaan besar. Terutama kalau gereja tidak mendidik dan juga mempertemukan jemaat dengan Tuhan dengan benar. Dengan Kristus yang sejati. Di tengah-tengah zaman kita mengenal, saudara sekalian, Kristus sebagai bank berjalan. Sekali lagi ya, di tengah-tengah zaman kita, Pak Ton juga tadi sudah menyampaikan tentang teologi kemakmuran. Bahwa di tengah-tengah zaman kita ada orang yang melihat Kristus sebagai bank berjalan. Oh, saya mau untung di dalam bisnis saya, maka saya sembah Kristus. Oh, saya mau mendapatkan mobil yang baru. Kalau perlu saya tumpang tangan untuk dapatkan mobil yang baru, saya sambil sembah Kristus. Kenapa saya sembah Kristus? Supaya rekening di bank saya itu semakin tambah banyak. Supaya mobil yang saya inginkan itu saya bisa dapatkan. Ini melihat Kristus sebagai bank berjalan. Ada yang melihat Kristus sebagai teman yang sama-sama menderita. Aduh, hidupku sangat menderita sekali. Aku butuh sekali untuk ditenangkan. Aku butuh sekali untuk ada orang yang bersama-sama dengan aku menderita sehingga aku bisa dapat menjalankan kehidupan ini dengan lebih nyaman. Oh, ada Kristus. Kristus juga menderita. Iya, sama-sama menderita. Kristus adalah co-sufferer, teman penderita saya. Oh, saya butuh arahan di dalam moral, di dalam kehidupan saya. Oh, saya melihat kepada Kristus. Itu adalah sebagai guru moral saya. Oh, saya ada pengejaran impian saya ada karir yang ingin saya tuju, saya datang pada Kristus supaya karir saya semakin ditunjang. Oh, saya orang yang penuh dengan kekhawatiran, saya orang yang mudah marah, maka bagaimana saya bisa tidak lagi menjadi orang yang marah? Bagaimana saya bisa menjadi orang yang ditenangkan dari segala kekhawatiran saya? Oh, saya dapatkan Kristus. Saudara sekalian, apakah yang saya katakan ini sepenuhnya salah? Sekali lagi, tidak sepenuhnya salah. Apakah ada porsi Kristus memelihara kehidupan kita di dalam urusan keuangan? Ada. Apakah ada porsi bagaimana Kristus memelihara jiwa kita sehingga kita tidak menjadi orang yang terus-menerus khawatir? Ada. Apakah ada porsi Kristus sebagai teman yang sama-sama menderita bersama-sama dengan kita? Ada porsinya. Tapi itu semua masih di dalam kerangka Tuhan untuk saya. Sekali lagi ya, semua yang tadi saya bicarakan itu tidak sepenuhnya salah, tapi ini masih di dalam porsi setengah kebenaran. Yaitu Tuhan untuk saya. Di mana porsi saya untuk Tuhan? Di mana saya melihat Kristus sebagai raja yang saya harus mendedikasikan hidup bagi Dia? Gak ada, saudara sekalian, gak ada. Dan kalau kekristenan terus-menerus seperti ini, mau apa jadinya pekerjaan Tuhan? Kalau semua orang punya prinsip egois dalam melihat Tuhan, tidak akan ada kemajuan sekali lagi. Tidak akan ada kemajuan di dalam kehidupan kekristenan. Saudara sekalian, ketika saya ke Bengkayang bersama dengan Pak Adit, kami bertemu dengan satu pendeta, dan pendeta ini mengatakan, kadang-kadang saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang muda ini, heran saya. Mereka ditempatkan di satu daerah yang agak sulit sedikit sudah protes. Pak, kenapa saya ditempatkan di sini, Pak? Di sini nggak ada sinyal loh. Di sini juga tempat hidupnya nggak nyaman. Di sini akses jalannya pun rusak jalan-jalannya. Ini gimana, Pak? Saya pindah aja, Pak. Loh, kamu ini baru lulus, kamu ini masih hamba Tuhan muda, kok sekarang kamu sudah protes, baru kamu masuk terjun ke dalam pelayanan, justru ini proses pembentukan yang kamu bisa nikmati, untuk kamu dilatih menjadi hamba Tuhan yang setia. Baru lulus gak mau menderita. Kenapa saudara? Kenapa di dalam gereja ada hamba-hamba Tuhan muda yang tidak lagi mau bekerja maksimal untuk pekerjaan Tuhan, yang mau mencari keamanan saja? Mengapa saudara sekalian sekolah tinggi teologi banyak dihina? Dengan cara apa dihina? Dihina dengan dijadikan pilihan terakhir kalau tidak diterima masuk ke kampus di mana-mana. Ini banyak terjadi saudara sekalian ya. Saudara, kalau misalkan saudara perhatikan di dalam gereja-gereja yang hamba Tuhannya tidak punya kapabilitas, yang tidak bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, tidak bisa memimpin jemaat dengan baik, mungkin salah satu problemnya adalah karena jemaatnya juga. Kenapa? Karena jemaatnya sendiri tidak rela kalau anaknya yang pintar itu masuk sekolah teologi ya. Oh, kalau anak saya yang pintar biar masuk ITB, masuk UGM, masuk UI. Semua yang terbaik, yang paling pintar masuk ke kampus terbaik untuk apa? Supaya karirnya bagus, supaya dapat uang. Tapi kalau dia masuk sekolah teologi, coba nak dipikir-pikir dulu. Kayaknya nggak cocok deh. Ya. Kayak kan untuk jadi pelayan Tuhan, memuliakan nama Tuhan kan nggak harus jadi pendeta kan? Bisa lah. Ya. Tapi kalau anaknya bodoh, sudah nggak keterima masuk kemana-mana, nah coba mungkin kamu bisa pikirkan jadi hamba Tuhan. Masuk sekolah teologi, mungkin kamu cocok loh di sana, mungkin kamu ada panggilan loh. Ini sangat merendahkan posisi hamba Tuhan dan juga sekolah teologi ya. Dan ini fakta yang terjadi. Berapa banyak orang tua yang gak rela anaknya yang pintar masuk sekolah teologi ya. Dan berapa banyak orang tua yang menyodorkan anaknya masuk sekolah teologi karena sudah gak diterima di kampus manapun. Lalu lulusan seperti ini, yang masuk sekolah teologi seperti ini, mau pimpin jemaat,
memberitakan firman Tuhan, mau belajar dengan baik untuk kabarkan firman Tuhan. Mau gimana? Gak bisa saudara sekalian. Tetapi ini keadaan di tengah-tengah zaman kita. Otoritas Kristus betul-betul direndahkan. Mengapa ada hamba-hamba Tuhan yang setia menegur dosa dan mau menyucikan gereja, justru dilawan dan juga diusir oleh majelis gerejanya. Oh, kamu tegur dosa saya, kamu singgung saya ya, udah mending kamu keluar. Mending setelah ini kamu pindah ke tempat yang lain, saya akan ajukan surat ke sinode untuk kamu dipindahkan. Kenapa saudara sekalian? Kenapa ada jemaat seperti ini? Karena prinsipnya sama, gak mau ditegur, gak mau dikoreksi, gak mau dibentuk, gak mau tunduk kepada firman Tuhan, gak mau tunduk kepada otoritas Kristus. Kacau gak saudara sekalian? Kacau. Apalagi di tengah-tengah kantong Kristen saudara sekalian. Kemarin pendeta Calvin Bangun menyampaikan ya, dia kan pelayanan di Manado. Dia katakan saudara, untuk bertemu dengan pemerintah itu gak susah-susah amat. Untuk otoritas gereja, pendeta ketemu sama pemerintah-pemerintah di daerah sana itu gak susah. Karena dari RT sampai gubernur itu orang Kristen saudara sekalian. Jemaat. Jemaat. Cuma gimana saudara sekalian ya? Apakah masih ada hamba-hamba Tuhan yang mau tegur jemaatnya yang itu adalah gubernur? Itu adalah wali kota. Itu adalah lurah, itu adalah camat, itu adalah orang-orang yang punya posisi di pemerintahan. Masihkah ada berani hamba Tuhan yang menegur kepada jemaatnya? Atau jangan-jangan di tengah-tengah gereja kalau ada donatur mulai semakin diperingan teguran-teguran dosanya. Jangan sampai dia tersinggung. Nanti kalau dia tersinggung gak kasih persembahan lagi gimana? Kacau saudara, kan rusak ya. Mengapa ada hamba-hamba Tuhan yang lebih pikir cari amplop daripada cari jiwa? Sama saudara sekalian, sama. Prinsipnya adalah Tuhan untuk saya dan bukan saya untuk Tuhan. Dan Kristen semakin rusak. Ini kebaikan yang sama-sama kita lihat di depan mata kita saudara sekalian. Makanya kenapa kapin ini penting. Untuk orang itu kembali dipertobatkan, untuk hatinya kembali kepada Tuhan dan hidupnya didedikasikan kepada Tuhan. Saya ada satu kekhawatiran lagi saudara sekalian ya. Kapin ini kekhawatiran besar saya pada saat ini. Tetapi kekhawatiran selanjutnya adalah setelah acara kapin masih tidak ada banyak perubahan. Itu saya lebih khawatir lagi. Kalau sudah ada palu besar menghantam satu daerah, lalu setelah palu besar ini sudah punya euforia karena bersatu di dalam acara ibadah kapin, setelah itu orang hanya terima, Yesus mati bagi saya dapat bertemu dengan Tuhan, saya akhirnya bisa dipulihkan, ada Tuhan yang mati untuk saya. Tetapi kemudian paradigmanya tidak berpikir bagaimana saya hidup untuk Tuhan. Kacau saudara sekalian. Kembali kacau. Maka kita perlu sekali untuk doakan saudara sekalian. Kebangunan bukan cuma sekedar orang sadar dirinya butuh Tuhan dan akhirnya bisa masuk surga. Tetapi kesadaran bahwa hidupnya harus dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kita perlu doakan sama-sama saudara sekalian. Karena saudara, tantangan ini gak mudah. Tantangan ini adalah bukan tantangan di zaman kita saja. Sudah bertahun-tahun di sepanjang sejarah saudara sekalian. Gereja tidak ada yang sempurna. Setiap zaman, di setiap gereja itu ada tantangannya masing-masing. Sekalipun pemimpinnya punya kaliber yang besar, punya kapasitas yang besar. Saudara coba kayak, kalau misalnya saudara bisa pilih. Saudara kalau bisa pilih, ya saudara jawab masing-masing dalam hati ya. Saudara misalkan tahu ada beberapa hamba Tuhan GRI atau Patong lah ya. Patong dan juga semua hamba-hamba Tuhan GRI, kemudian saudara boleh pilih satu untuk jadi pemimpin di MRI Pontianak. Kira-kira saudara mau pilih siapa? Ini silakan jawab di masing-masing hati masing-masing ya. Wah, saya pikir kayaknya kalau hamba Tuhan yang ini pimpin, gereja ini akan maju. Khotbahnya bagus, pimpin jemaatnya baik ya. Relasi antar jemaatnya dengan sama pengurus itu bagus. Khotbahnya juga sangat menggerakkan. Pasti akan maju gereja kita. Pasti kita akan hidup dengan nyaman. Enggak akan ada masalah. Saudara-saudara sekalian, saya mau katakan di sini ya. Surat Filipi ini ditulis sama Paulus. Rasul tulis surat kepada gereja, gerejanya ada konflik di tengah-tengah jemaat. Ini belum bicara pelayanan keluar saudara sekalian ya. Pelayanan keluar sih ya mereka jadi rekan pemberitaan Injil Paulus. Tetapi sesama rekan pemberitaan Injil Paulus pun mereka ada konflik di tengah-tengahnya. Ini Paulus loh. Kita bisa katakan nih jemaatnya Paulus loh. Saudara kira-kira Paulus kalau jadi gembala sidang di MRI Pontianak, dia masih hadapi problematika yang sama gak saudara? Sama. Karena memang belum sampai surga ya. Belum sampai surga. Tetapi apakah artinya kita menjadi mundur saudara sekalian di dalam usaha kita? Tidak ya. Karena Paulus bukan melihat saya ini rasul,
kok jemaat saya masih konflik ya? Enggak. Paulus tidak mundur dari pelayanannya, dia tidak putus asa kepada jemaatnya, tapi dia memberikan himbauan, dia memberikan satu nasihat kepada jemaatnya. Lihatlah kepada Kristus, berpikirlah, milikilah perasaan sama seperti Kristus, sehingga kamu tidak terlalu mementingkan dirimu sendiri dan juga ambisi pribadimu. Saudara sekalian, di sini Paulus menegaskan saudara sekalian bahwa sebagaimana Kristus sudah turun terlebih dahulu untuk kemudian naik, maka begitu juga dirimu. Jangan cari cara jalan untuk naik terlebih dahulu saudara sekalian, tapi cari bagaimana melayani sesama terlebih dahulu. Mari sama-sama pikirkan bagaimana berkorban untuk orang lain terlebih dahulu. Mari pikirkan bagaimana bisa melayani sesama terlebih dahulu. Baru setelah itu kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya. Sekali lagi, no crown without cross saudara sekalian ya. Tidak ada kenaikan Kristus dan juga pemulihan Kristus sebelum dia masuk ke dalam tahap kehinaan. Nah di sini saudara sekalian kita kembali diajarkan ya untuk semakin serupa dengan Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal kerendahan hati. Dalam hal kita mementingkan pekerjaan Tuhan dibanding kepentingan kita sendiri. Di sini kita semakin diingatkan dan juga kita mendapatkan penghiburan. Kita mendapatkan penghiburan yang besar saudara sekalian. Kita melihat di dalam bagian yang ke-10 dan ke-11 saya bacakan sekali lagi dalam kitab surat Filipi ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kita sudah bicarakan bagian ini. Dalam ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara sekalian, nama Kristus ini sudah ditinggikan dari zaman dulu. Tetapi berapa banyak nama ini direndahkan. Dari Klep Patong sendiri sudah Patong nyatakan, berapa banyak orang Kristen mempermalukan nama Tuhan dan juga menghina nama Tuhan dengan kelakuannya sendiri. Berapa banyak orang-orang di luar Kristen juga menghina dan juga mempermalukan nama Tuhan karena melihat orang Kristen sendiri yang hidupnya tidak beres. Tetapi saudara sekalian, di sini kita sama-sama akan berjuang untuk membuat orang semakin mengakui kedaulatan dan juga otoritas Kristus. Sampai pada akhirnya nanti semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Raja segala Raja. Saudara sekalian, di sini hal ini adalah satu penghiburan besar bagi jemaat di Filipi. Kenapa? Sekali lagi jemaat Filipi mengalami penderitaan. Mereka menjalani iman mereka dengan situasi yang tidak mudah. Ada celahan, ada cemoohan, ada kesulitan dalam hidup yang mereka hadapi sebagai umat Tuhan. Bahkan pemerintah mereka sendiri pada saat itu melawan mereka dan juga menekan mereka. Tapi disinilah Paulus katakan, hei jemaat Filipi, jangan khawatir, jangan takut. Karena pemimpin yang saat ini menekanmu, pada saatnya nanti, suatu hari nanti dia pun tidak akan terkecualikan, dia juga akan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Raja. Maka ini satu kelegaan besar yang kita miliki saudara sekalian. Kalau kita bersaksi saudara sekalian, pasti ada penolakan, pasti saudara sekalian, pasti ada ketidaknyamanan, pasti ada kesulitan, pasti ada kesusahan. Saudara nanti bagi brosur. Ini brosur acara baik ya saudara, baik ya, kurang baik apa? Bertobatlah dan hidup suci. Kurang baik apa saudara? Kita kasih undangan. Tapi orang tolak loh. Saudara, kalau misalkan saudara sakit, ya, ada yang punya sakit. Aduh Pak, saya sakit nih Pak. Saya nggak tahu gimana obatinnya. Saya sudah cari kesana sini masih nggak ketemu. Wah, ibu sakit apa? Ini perut saya, lambung saya itu terus bermasalah. Ya, wow gitu ya Bu. Wah saya tahu loh Bu, satu obat mujarab saya pernah pakai. Teman-teman saya lain pun kalau saya rekomendasikan, dia kemudian gak lama itu sembuh. Oh iya, obatnya apa ya? Ini Bu, obatnya. Ibu terima ya. Oh obatnya ini ya, gak usah deh, saya tolak. Ibu mungkin sakitnya dari lambung sudah mulai naik ke kepala ya Bu ya. Ini obat sudah bagus, saya akan bisa sembuhkan ibu, kok ibu malah tolak? Saudara sama, mengabarkan Injil, mengundang orang, itu udah bagus, sudah indah, orang masih bisa tolak. Enak gak saudara sekalian ditolak? Gak enak. Ini masih sederhana bicara tentang humas saudara sekalian. Nanti Patong akan mengalami penolakan lebih besar. Ya. Sudah beritakan firman Tuhan, sudah kerja keras mati-matian di dalam usia yang tua, berdiri pun sudah sulit, berkhotbah tidak semua orang terima. Banyak orang yang terima, mungkin banyak orang yang terima. Tapi akan ada penolakan-penolakan. Penolakannya mungkin ramah, penolakannya mungkin santun, mengangguk tapi dalam hati masih keras. Tidak mau terima. Penolakan, penolakan. Tetapi saudara, seberapa hebat orang menolak, pada akhirnya nanti
semua akan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Tanpa terkecuali. Yang di dalam hidup tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, satu saat dia akan menyesal, baru mengaku di kemudian hari, ketika semuanya sudah terlambat. Tetapi ketika kita masih hidup di tempat ini, saudara sekalian, maka ada satu pengharapan dan juga anugerah besar yang Tuhan berikan. Saudara mungkin takut untuk mengabarkan berita ini. Saudara mungkin berpikir, mungkin nanti saya ditolak, mungkin saya disesah. Gak sesusah itu kok saudara sekalian. Ya, saudara datang ke restoran, Bapak, Ibu, ini ada undangan, silakan diterima ya. Nanti juga ada traktat sekaligus yang bisa diberikan. Saudara di sini toleransinya besar. Ya, beda kalau misalkan saudara di Jawa Barat. Ya, saya udah sering bilang ya, kalau misalkan mau viral tentang kekristenan, silakan ke Jawa Barat. Ya, sudah berkali-kali kita viral di sana. Ya. Bahkan 2 kali udah ditolak ibadah kita dan akhirnya jadi viral. Ya puji Tuhan, haleluya, karena humas gratis. Ya, humas gratis. Ya. Kasih tenda, lalu tendanya logonya dirobek. Ya. Viral lagi. Oh bagus, berarti kebaikan kita yang kita lakukan itu semakin tersiar luas kemana-mana tempat. Ya. Ada penolakan, saudara, ada kesulitan. Ya. Tetapi jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena otoritas tertinggi itu sudah ada, saudara sekalian. Sudah dipegang, gak perlu takut. Ya. Saudara, kalau misalkan di dalam acara Kapin ini, ya beberapa orang-orang PIC itu kadang-kadang kalau mengambil keputusan itu masih ragu. Ya. Masih ragu. Kapan mereka akhirnya bisa yakin untuk ambil keputusan? Pak, ini kita dapat vendor untuk bangku ini cuma dari sini aja Pak, tapi harganya mahal. Gimana ya Pak? Ini pasti pertimbangannya banyak kan. Ini anggaran ini dari duit jemaat, ini janji iman jemaat. Kalau misalnya saya tembusin, gak tahu nanti ada dapat vendor lagi yang harganya lebih murah, saya merasa bersalah pasti di hadapan Tuhan. Ini ragu kan. Tapi kalau misalnya saya udah bilang, gak apa-apa, ambil, cepat ambil sekarang, waktu kita gak banyak, energi pikiran kita gak boleh terus dipikirkan untuk hal-hal yang ini terus. Harus dipindahkan ke hal yang lain yang lebih krusial nantinya. Ambil, maka ya sini akan langsung, yes, saya dapat konfirmasi dari otoritas paling tinggi. Udah saya kerjakan. Nanti kalau misalkan ada yang salahkan, saya tinggal salahin dia. Orang dia udah ngomong oke kok, ya. Inilah tanggung jawab ketua saudara sekalian ya. Kalau ada yang salah, ya saya tinggal terima konsekuensinya. Ya siap dimarahin. Nah saudara sekalian, saudara nggak usah takut. Dalam saudara bersaksi, baik secara verbal maupun di dalam tindakan, dalam integritas saudara, sulit gak? Sulit. Ikut Tuhan sulit. Tadi Bapak bilang ya, pakai aturannya Tuhan. Kalau bisnis jangan tipu-tipu orang. Kalau berelasi sama sesama anggota keluarga, sesama jemaat Tuhan, pakailah kerendahan hati, bukan ego pribadi. Sulit gak? Sulit. Susah gak? Susah. Tetapi kita sudah dapat otoritas tertinggi. Ya. Maka jangan takut untuk berperang. Jangan takut untuk berperang untuk pimpinanmu, untuk rajamu. Jangan takut untuk berjuang untuk rajamu dan juga pimpinanmu. Jangan takut kamu akan kalah karena dia sudah menang. Dan kemenangan yang sempurna nanti akan dinyatakan di hari dia datang kedua kali. Sudah lengkap saudara sekalian. Maka tidak ada waktu lagi untuk kita menahan diri untuk berjuang. Mari kita sama-sama berjuang. Mari kita sama-sama berperang. Karena Kristus sudah menyatakan kemenangan di tengah-tengah dunia ini. Dan segala otoritas dari surga dan di bumi sudah diberikan kepada Kristus. Saudara sekalian. Sudah diberikan kepada Kristus. Saudara sekalian, di dalam bagian akhir saya akan mengatakan satu hal. Saya punya mimpi bahwa satu saat nanti bangsa Indonesia akan semakin banyak kenal Tuhan. Saya punya mimpi bahwa doktrin yang benar akan semakin banyak diterima oleh jemaat awam. Saya punya mimpi semakin banyak pekabaran Injil akan masuk ke daerah-daerah Kristen. Saya punya mimpi. Sampai semua lutut bertelut, sampai semua lidah mengaku bahwa Kristus adalah Raja. Dan itu akan segera tergenapi ketika Kristus datang yang kedua kalinya. Dan saya mengajak kita semua untuk boleh sama-sama berbagian untuk melakukan pekerjaan Allah yang besar ini bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah pemilik segala otoritas. Sehingga segala perintahnya tidak perlu ragu lagi kami lakukan. Mas seluruh perintahnya patut kami kerjakan dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Memang Tuhan di dalam kehidupan kami ada hal-hal yang mengganggu kami, kesulitan kami, bahkan diri kami sendiri yang seringkali menahan kami untuk menjalankan perintah-Mu, untuk terus memikirkan ambisi pribadi, ego sendiri, dan juga terlalu peka dengan perasaan kami sendiri yang akhirnya mengganggu pekerjaan Tuhan.
Biar kiranya Tuhan yang boleh terus lembutkan hati kami dan juga ubahkan hati kami. Tuhan, kami semua di tempat ini sedang berjuang untuk melaksanakan pekerjaan-Mu yang besar yang Tuhan kehendaki untuk diadakan di dalam waktu yang akan mendatang. Untuk KPIN ini ya Tuhan. Tuhan, biar kiranya di dalam KPIN ini hati kami pun semakin terbentuk. Biar kiranya segala interaksi kami dengan sesama rekan pelayanan, dengan orang-orang yang kami humasi, boleh membuat kami semakin dibentuk di dalam kesabaran, di dalam ketekunan, di dalam kami melihat diri kami yang masih perlu banyak dikoreksi. Biar kiranya Tuhan boleh pimpin kami, sehingga kami boleh melihat ya Tuhan, di dalam proses yang sangat padat ini, kami melihat bahwa banyak dari diri kami, aspek-aspek yang harus masih dibentuk. Masih banyak aspek yang harus dikoreksi dan terus dibenahi. Sehingga kami melihat bahwa ada proses pengudusan yang Tuhan berikan pada kami melalui masa-masa yang sangat padat ini. Biar kiranya Tuhan boleh pimpin setiap kami dan Tuhan lembutkan hati kami dan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.